Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Kaulah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu sampai detik ini. Biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu ini sampaikan dapat menjadi kenyataan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, khotbah yang firman yang akan saya sampaikan saat ini terambil dalam Nats Roma 8 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hidup oleh Roh. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya di sini orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikianlah firman dari Tuhan. Shalom teman-teman. Roma ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misionaris ketiganya, yang saat dia berada di jemaat Korintus, dia menuliskan surat ini untuk ditujukan kepada jemaat di Roma. Kitab Roma sendiri dianggap merupakan surat yang terhebat yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena dalam Roma tersebut berisikan mengenai pengajaran iman kepada Yesus Kristus. Jika kita telah kembali pada Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini, kata Roh, Allah dan Yesus sering muncul dalam nats ini. Bisa kita lihat dalam ayat 1, ayat 2,
Roh, Kristus, Allah selalu muncul. Kenapa Paulus selalu menuliskan Kristus beriringan dengan Allah dan Roh? Apa pandangan Paulus mengenai Kristus? Kenapa Paulus selalu memunculkan nama itu? Jika kita coba mencari Kristus dalam internet, di situ akan muncul bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu, dan diajarkan di setiap agama besar bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus adalah manusia yang saleh, nabi, guru yang besar. Tapi jika kita kembali pada Alkitab, Yesus telah menyatakan dirinya sendiri, menyatakan statusnya dalam Alkitab. Bisa kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan pada Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan terakhir Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itulah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jika kita telah kembali pada Alkitab ini, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi Yesuslah satu-satunya yang berani menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Menurut C.S. Lewis, yang merupakan sastrawan dan ahli teologi di Inggris, dia mengatakan bahwa dilihat dari pernyataan Yesus tersebut, ada 3 kemungkinan yang dapat kita nilai dari perkataan tersebut. Yang pertama, Yesus berbohong. Yang kedua, Yesus tidak waras. Yang ketiga, Yesus memanglah Tuhan. Jika kita perhatikan di Alkitab, rekam jejak Yesus Kristus, segala tindakannya, segala perkataannya, segala nubuatnya, segala mujizatnya, Yesus memiliki karakter yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada celah baginya, tidak ada dosa baginya. Dia tidak pernah berbohong atas perkataannya, dia tidak pernah bertindak yang tidak waras, melainkan dia bertindak seperti Allah. Jadi di antara ketiga kemungkinan tersebut, bahwa Yesus bohong tidak terbukti, karena di setiap perkataannya dia selalu menyatakan kebenaran. Bahwa Yesus adalah tidak waras, tidak juga. Jika kita lihat dari Alkitab, Yesus selalu bertindak yang dapat membantu orang, yang tidak merugikan orang. Yesus bertindak sesuai dengan kebenaran. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan. Itulah yang memang tepat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam setiap perkataannya, setiap perbuatannya, tindakannya, mujizatnya.
Dan pernyataan tersebut didukung juga oleh nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, bahwa Yesus telah dijanjikan Allah, telah dinubuatkan, seluruh alur kehidupannya telah terjadi dengan tepat sesuai apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Setiap mujizatnya, perkataannya, dan hingga kenaikannya ke surga, dan akan datang kelak untuk menyelamatkan, menghakimi segala umat manusia. Bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Ayat ini menceritakan mengenai ular yang telah mempengaruhi manusia pada awal terciptanya manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan di sini Allah berfirman kepada ular tersebut bahwa keturunan dari perempuan tersebut, dari manusia, akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Tetapi jika kita perhatikan dalam Bible, dalam Alkitab berbahasa Inggris, keturunan di sini dituliskan dengan kata singular, bukan plural. Jadi artinya maksudnya perkataan keturunan ini ditujukan kepada satu orang, bukan keturunan bangsa-bangsa, bukan keturunan manusia-manusia, tetapi keturunan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dia akan datang menyelamatkan manusia dan menghancurkan segala yang jahat. Jika kita lihat juga dalam Mika 5 ayat 2, Mika 5, kita lihat dalam Mika 5. Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam ayat ini sudah jelas dikatakan oleh Allah, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sudah sejak purbakala. Yang kita ketahui bahwa yang pertama dalam kehidupan ini adalah Allah. Awal dari kehidupan ini adalah Allah sendiri. Jadi maksud dalam ayat ini adalah akan bangkit Allah sendiri untuk memerintah Israel. Allah sendiri itu dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, yang akan muncul memerintah Israel dan menyelamatkan umat manusia. Dan kita lihat Yesaya 6 ayat 7. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah akan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Jadi siapa itu Yesus Kristus? Dia adalah putra tunggal Allah
yang datang ke dunia dan dirancang untuk menyelamatkan manusia. Jika kita kembali pada Roma 8 ayat 1-7, kita perhatikan pada ayat 2 dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Apa artinya itu? Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah dalam Kristus ada keselamatan. Ada keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh orang yang percaya pada Yesus Kristus. Apa sih itu keselamatan? Kenapa harus ada keselamatan di kehidupan manusia? Mengapa hanya dapat diperoleh dalam Kristus Yesus? Pada awalnya manusia diciptakan mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah, hubungan yang akrab dengan Allah. Tapi ada satu kejadian yang membuat manusia lebih memilih untuk tidak mentaati perkataan Allah, untuk tidak taat pada Allah. Lalu diusirlah manusia tersebut dari Taman Eden dan terputuslah hubungan antara manusia dan Allah. Sehingga di Alkitab dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, telah berdosa. Dosa tidak hanya sekedar perbuatan, melainkan lebih dari itu. Dosa merupakan benih yang muncul di dalam manusia sejak dia dilahirkan. Bisa kita lihat dalam Keluaran 21, dalam Roma 7 ayat 17 sampai 22. Roma 7 ayat 17. Roma 7 ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kita lihat juga dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan yang terakhir pada Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam ayat-ayat tersebut dikatakan bahwa dosa telah muncul dalam kehidupan manusia sejak dilahirkan. Dosa telah datang pada manusia oleh karena satu orang, yaitu kesalahan manusia terdahulu, yaitu Adam, yang melanggar yang tidak mentaati perkataan Allah, dan akibatnya dosa itu menjadi benih dalam setiap keturunannya. Pada Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini dikatakan bahwa apapun perbuatan manusia, perbuatan baik manusia tidak akan mengubah bahwa manusia itu berdosa. Tetapi oleh karena ayat ini, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Bisa kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan, di sini menjelaskan bahwa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa manusia.